فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita baca pembahasan berikutnya terhadap kitab Awaiqut Talab, penghalang-penghalang seorang pencari ilmu untuk mendapatkan ilmunya, karya Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah. Namun yang kita baca sekarang artikel yang dinukilkan beliau di akhir-akhir kitab ini, karya Al-Imam Sa'di rahimahullah, halaman yang ke-55. Halaman yang ke-55. Bagaimana seorang murid, seorang santri ketika menjumpai gurunya keliru. Penting sekali ini ya, karena yang namanya guru itu nggak ada yang maksum. Kekeliruan pasti ada. Makanya jangan pernah mencari kesempurnaan, nggak ada. Dimanapun antum belajar, berguru seorang guru, itu kekeliruan pasti ada. Paham ya? Cuman bagaimana solusi yang terbaik ketika menjumpai kekeliruan, dicatat, dikumpulkan, dihantamkan ke ustadznya atau bagaimana? Atau sebarluaskan atau bagaimana? Kita lihat bagus sekali ini. Al-amal idza akhta al-muallim. Perbuatan yang perlu dilakukan apabila gurunya keliru. Apabila gurunya keliru. Wa idza akhta al-muallim fi syai'in falyunabbihhu. Paham ya? Nah, pada pertemuan sebelumnya halaman 54, waktu itu di awal-awal itu wa amma haqquhu al-khas al-muta'allim itu bacanya falamma badalahu. Paham ya? Nah, waktu itu terucapan falamma. Naam. Kita lanjutkan lagi barakallahu fiik. Apabila seorang guru itu keliru pada suatu perkara, falyunabbihu, seorang santri atau orang yang mendengar hendaknya mengingatkannya. Lihat, mengingatkan, ya Ustadz, ya Syekh, ini ada kekeliruan. Kalau berada di jamaah mungkin dengan tulisan, paham ya? Atau mengingatkannya nanti juga bisa, paham seperti itu. Lihat ini, falyunabbihu, maka hendaknya dia mengingatkannya, birifkin walutfin bihasan maqam, dengan lemah lembut, sopan santun, tergantung tempatnya. Bisa dipahami? Nah, itu yang paling terbaik. Bukan malah dikumpulin, catat, dimasukkan ke buku diare ya, buku harian itu istilahnya ya, barakallahu fiik, dihantamkan salah. Ingatkan aja sudah. Nanti di bawah disebutkan bagaimana respon seorang guru ketika diingatkan oleh santrinya. Nurut atau enggak? Seharusnya kalau paham dalil, itu seorang guru, seorang mu'alim enggak boleh sombong dia. Walaupun ilmunya tinggi, walaupun pernah belajar ke Timur Tengah, walaupun dia punya gelar profesor dokter pun, punya gelar LC, MSc, salah gitu loh. Itu yang paling terpenting. Bukan karena sudah jadi guru, mu'alim, syekh, ustadz, malah ngayal, nolak, bantah, buangkang, bandel. Afan ya, itu salah. Harus nurut. Kalau salah, salah. Jazakallahu khairan. Sudah diingatkan. Lihat ini bagus sekali nasihat ini. Wala yaqulu lahu akhta'at. Dan jangan dikatakan di majelis, kamu keliru ustadz, kamu keliru syekh, itu kurang tepat. Walaupun memang keliru, tapi caranya salah. Caranya, akhta'ta, kamu keliru. Tapi kita lihat bagaimana. Awalaisal amr kama taqul, perkaranya bukan seperti kamu katakan. Langsung di majelis, di hadapan banyak orang itu kata beliau keliru. Bal ya'ti bi ibarah latifah. Bahkan hendaknya dia mendatangkan ungkapan yang lembut. Ungkapan yang lembut ya mungkin dengan tulisan, ya, atau mungkin dia ngacungkan tangan. Kemudian setelah itu gurunya melihat, nah dia ingin menyampaikan apa gitu. Bukan hal akhta'ta ya syekh, kamu keliru ya syekh, itu kurang tepat. Walaupun benar-benar keliru tapi dia memang kan keliru, cuma caranya salah itu, cara menegurnya. Faham? Kita lihat. Bal ya'ti bi ibarah latifah, bahkan dia mendatangkan dengan ungkapan yang lembut, halus. Yudrik biha al-muallim khata'ahu, yang akhirnya nanti muallim seorang guru pun enggak kaget. Seorang guru pun akan mendapatkan menjumpai apa kekeliruannya. Min duni an yatasawwash qalbah, tanpa harus membuat kacau hatinya. Kalau kan kamu keliru, kaget biasanya kan. Akhirnya yang mana yang keliruan bingung. Ya, tulisan disodorkan misalkan atau dengan pelan-pelan. Fa inna hadza minal huquq al-lazimah, dikarenakan termasuk hak-hak yang harus, wa huwa ad'a ilal wusul ila shawab. Cara seperti ini, ungkapan yang lembut yang halus tadi itu faktor yang berpotensi untuk segera sampai kepada kebenaran, karena dia sadar, pelan-pelan dia ingatkannya. Paham ya? Nah, sangat apa? Sangat berpeluang, berpotensi untuk sampai kepada kebenaran. Fa inna radda alladhi yashabuhu su'al adab wa izhatul qalbi,
dikarenakan bantahan, teguran yang diiringi dengan adab yang jelek dan mengagetkan hati, yamna terkadang bisa menghalang-halangi min tasawwuris shawab wa min qasdih, terhalang-halangi untuk tergambarkan yang benar yang mana dan tujuannya yang diinginkan yang mana, karena kaget gitu loh. Cara yang terbaik dengan tulisan tadi, atau mungkin dengan barakallahu fiik suara yang pelan, ngacungkan tangannya kemudian gurunya melihat, akhirnya disampaikan, itu juga bisa. Tapi kalau nanti khawatir mengganggu pelajaran, nanti ingatkannya juga bisa. Atau dengan tulisan tadi, tulisan sodorkan dibaca oleh syekhnya atau gurunya, ditanbih yang perlu diingatkan. Paham seperti itu. Nah, itu yang terbaik. Jadi jangan nolak loh ya, kalau nasihat dan itu kebenaran walaupun datang dari santrinya, datang dari muridnya, dia harus terima. Tidak ada istilah, kami sudah guru, kami sudah syekh, kami sudah ustadz, pasti benar, itu salah. Kita lihat berikutnya, ar-ruju' anil khata'. Ini yang perlu dikondisikan ini. Jadi ini nasihat buat seorang alim, seorang guru, orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran was sunnah, bagaimana ar-ruju' anil khata', kembali dari kekeliruan. Maksudnya dia keliru, diingatkan langsung rujuk. Jazakallah khairan, antum dah nasihati, antum dah negur kami. Cara seperti itu, bukan antum baru anak kemarin sore sudah mengingatkan. Anak udah belajar di Timur Tengah 10 tahun katanya. Nah, kalau seperti itu sombong ya, jangan, hati-hati. Sombong itu barakallahu fiik tidak akan membawa kebaikan. Apa kata Rasul SAW makna sombong? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dia lihat level di bawahnya, nasihati, dia campakkan, enggak terima nasihatnya. Dia harus menerima nasihat dari yang orang-orang yang sudah senior tinggi levelnya. Salah. Dari siapapun kalau itu kebenaran, sami'na wa ta'na. Lihat kisahnya setan. Waktu itu ketika mencuri barakallahu fiik barang zakat. Yang dijaga oleh Abu Hurairah anhu. Dicuri sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian ternyata apa? Setan ini bicara kepada Abu Hurairah tentang apa? Rahasia kekuatan ayat kursi. Paham ya? Dan benar memang. Ayat kursi ini bisa menangkal syaitan, tidak akan diganggu kalau membacanya. Kemudian setelah itu, setan pergi. Disampaikan kisah ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikan setan tadi benar, cuman setan ini pendusta. Jadi dia pendusta memang setan, tapi yang disampaikan benar. Syahidnya di sini bukan ngambil ilmu dari setan, tapi syahidnya setan menyampaikan kebenaran dan memang benar ayat kursi itu penangkal setan. Jadi pahami. Menunjukkan kebenaran datang dari manapun tetap kita ambil, kita terima maksudnya. Paham ya? Bukan mengambil kebenaran sembarang dari orang, tidak. Kebenaran dari manapun datangnya kita benarkan. Orang kafir datang ke kita, orang kafir. Ya akhi, salat 5 waktu itu wajib. Yang ngomong itu orang kafir, orang Hindu misalnya. Kita katakan enggak benar, ente kafir kok Hindu kok. Salah enggak kita? Salah. Walaupun dia orang kafir, kalau bilang salat 5 waktu itu wajib, yang wajib. Kita benarkan, itu maksudnya. Paham ya? Jangan sampai salah paham ya. Jadi yang namanya kebenaran jangan pernah kita tolak. Wa kama anna hadza lazimun al muta'allim, sebagaimana nasihat ini diharuskan bagi seorang pelajar, seorang santri, fa'alal muallim idza akhta'a an yarji' ila al haqq sahih. Maka wajib atas seorang guru, seorang pengajar apabila keliru untuk kembali kepada kebenaran. Wala yamna'uhu qaulun qalahu summa ra'as sawa fi khilafih. Dan jangan sampai ucapan yang diucapkan menghalang-halangi dirinya. Kemudian ketika dia melihat kebenaran fi khilafih, ternyata apa? Berseberangan yang dia ucapkan. Jangan gengsi lah intinya ya, karena orang gengsi. Ana udah belajar lama masa salah sih? Padahal benar-benar salah itu loh. Cukup dia mengatakan jazakallahu khairan, ana memang salah. Namanya manusia kan? Apalagi kita orang ajam. Orang ajam itu belajar bahasa Arab bertahun-tahun pun masih kepleset juga. Ya kan? Apalagi yang enggak pernah belajar itu kan? Orang ajam belajar bahasa Arab bertahun-tahun, nahwu sharaf, bacanya masih kepleset tuh ada. Ya kan? Dan itu tidak bisa dipungkiri. Yang namanya manusia. Jadi jangan merasa wah pasti benar terus yang dia baca, pasti benar terus yang dia sampaikan. Kadang keliru itu terjadi. Paham ya? Barakallahu fiik. Karena enggak ada yang maksum. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Tsumma ra'aswa fi khilafih min muraja'atil haqq war ruju' ilaihi." Jangan sampai menghalang-halangi ucapan yang dia ucapkan tadi, kemudian ternyata setelah dia pandang kebenaran itu berseberangan dengan apa yang dia ucapkan, jangan menghalang-halangi untuk kembali kepada al-haq dan kembali kepadanya. Rujuk pada al-haq.
Fa inna hada alamatul insaf wa tawadhu lil haq sahih. Dikarenakan hal ini merupakan tanda insaf, dia berarti pertengahan dia. Adil dia. Nah, benar-benar berhati-hati. Wa tawadhu, rendah diri lil haq, terhadap al-haq, merendahkan diri di hadapan al-haq, tidak sombong. Fal wajib ittiba'us shawab, maka yang wajib mengikuti kebenaran. Sawa'un ja'ala yadis shaghir awil kabir, penting sekali ini. Baik kebenaran datang dari anak kecil, melalui tangan anak kecil atau orang besar. Jadi kalaupun yang datang itu anak kecil mengingatkan, kalau itu kebenaran ya kita cukup mengatakan jazakallahu khairan. Bukan berarti kita tolak mentah-mentah karena anak kecil, ya kan? Kemudian kita merasa sudah besar, merasa tua, gengsi, jangan, itu salah. Kita ambil sedikit lagi. Wa min ni'matillahi 'alal muallim an yajida min talamidhihi man yunabbihu 'ala khata'ih sahih. Ini penting sekali ya. Coba sekarang kalau seorang guru punya santrinya tuh enggak ada yang membenarkan sama sekali. Maksudnya kalau ada kekeliruan dibiarkan. Itu tentunya musibah, ya kan? Sudah keliru, enggak ada yang membenarkan, enggak ada yang luruskan. Ini kata beliau ini. Termasuk nikmat dari Allah Ta'ala terhadap seorang guru menjumpai ada santri-santrinya, murid-muridnya yang mengingatkan dia ketika keliru. Ini bagus sekali. Jadi ketika kita keliru itu ada yang ingatkan, ya akhi, ustaz ini keliru, ustaz yang seperti ini. Itu fungsinya agar kita itu sadar. Paham ya? Makanya disebutkan oleh Imam Ayyub Asy-Sikhtiyani rahimahullah, beliau sampai mengatakan innaka la ta'rif khata'a muallimik hatta tujalis ghairah. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah tahu kesalahan gurumu sampai kamu duduk dengan guru yang lain. Paham ya? Dengan duduk dengan guru yang lain akan tahu ini ternyata yang keliru. Menunjukkan bahwasanya manusia itu ya, pasti ada kekeliruannya. Walaupun dia levelnya seorang ustaz, seorang syekh, itu kekeliruan kadang-kala masih ada. Lihat ini. Senang ketika menjumpai murid-muridnya mengingatkan dia ketika keliru, wa yursyidu ila shawab, dan membimbing dia kepada yang benar. Tujuannya liyazul istimrar ala jahli. Tujuannya untuk menghilangkan keberlangsungan dia di atas kebodohannya. Fa hadza yahtat ila syukrin lillahi ta'ala. Ini perlu yang namanya syukur kepada Allah Ta'ala. Summa ila syukrin man ajrallahu al-huda ala yadayhi muta'alliman kana au ghairah. Kemudian juga berterima kasih, bersyukur kepada orang yang Allah Ta'ala telah berikan petunjuk arahan melalui tangannya, baik dia seorang santri atau yang selainnya. Paham ya? Jadi ingatkan siapapun kalau itu kebenaran, sami'na wa ta'na. Yang terakhir, qaulul alim, ucapan seorang alim. Kalau ditanya enggak bisa, jangan dipaksakan jawab. Ini penting sekali. Qaulul alim Allahu a'lam fima la ya'lam. Ucapan seorang guru Allahu a'lam pada perkara yang dia tidak tahu. Jangan semua pertanyaan dia jawab dalam kondisi adab, jawaban yang dia enggak tahu, dipaksakan jangan. Memaksakan jawaban itu kadang-kala berpotensi pada kekeliruan. Kita lihat sini, wa min a'zami ma yajibu 'alal muallimin an yaqulu lima la ya'lamuna Allahu a'lam. Dan termasuk perkara yang sangat agung, sangat besar yang wajib atas orang-orang muallimin, yaitu para pengajar, untuk mengatakan terhadap perkara yang dia tidak ketahui, perkara yang mereka tidak mengetahui, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Wa laysa hadza binaqisin li aqdarihim. Ucapan Allah alam ini, jadi ketika tanya enggak tahu jawabannya dia mengatakan Allah alam, walaupun syekh loh ya. Walaupun syekh, walaupun ustaz ditanya, ustaz ya syekh bagaimana jawab pertanyaan ini? Allah alam. Ucapan Allah alam ini kata beliau tidak mengurangi kadar kedudukan seorang guru tadi. Wah, gurunya ini berarti bodoh dia, berarti enggak punya ilmu. Enggak sampai situ. Justru menunjukkan kedudukan dia mulia karena dia menyandarkan perkara yang dia ketahui kepada Allah Ta'ala. Enggak memaksakan. Kita lihat sini, bal hadza mimma yazidu qadruhum atau qadruhum. Dan bahkan ini termasuk perkara-perkara yang bisa menambah kedudukan mereka. Ya kan? Atau qadruhum ya. Maf'ul bihnya berarti ya. Jadi ini perkara yang bisa menambah kedudukan mereka. Jadi mulia gitu loh. Dia dah enggak tahu, wallahu alam. Bukan maksakan dengan jawabannya. Wa yastadal bihi ala kamalid din, dan juga diambil dalil dengannya menunjukkan apa? Yang menunjukkan atas kesempurnaan agama mereka. Wa taharrihim lis-shawab, dan juga kesempurnaan apa? Pencarian mereka terhadap kebenaran. Dia benar-benar mencari kebenaran, benar-benar apa? Menelaah, benar-benar apa? Hati-hati. Paham ya? Sehingga ketika dia enggak tahu jawabannya, Allah alam. Memaksakan jawaban yang dia tidak ketahui ini bahaya sekali.
Mungkin dia bisa mengarah ulama yang lain, kepada para masyayikhul sunnah yang lainnya untuk memberikan jawaban tadi. Wallahu a'lam bissawab yang kita ambil. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.